البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang imannya kuat ya tetap teguh, yang imannya tak kuat langsung melayang jantungnya. Ketakutan. Masih Bawi dulu masa meninggal, ulama termimpi dia minta ulama apa malaikat erok kan. Tak tahu itu banyak orang yang mana itu tak adab lah macam itu. Gimana di alam kubur? Banyak orang yang buat cerita itu karena si Bawai ini adalah pakar i'rab. Ketika ditanya malaikat, malah malaikat disuruh meng'irab. Ini tak adab lah macam itu. Ini kisah yang tak sahih ya. Tak sahih kecuali kalau orangnya mampu membuktikan sanadnya. Tapi kalau tidak, memang aneh sekali lah. Baik. Gimana malah malaikat yang disuruh meng'irab? Malaikat tahu meng'irab. Insya Allah tahu aja, ilmu mereka banyak jelas. Mereka lebih rajin daripada kita menghadiri majelis ilmu. Baik, kita masuk. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-haditsus sabi' ba'dal mi'ah 107. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah an Jami' ibni Shaddad an Amir ibni Abdullah ibni Zubair an abihi qala. Baik, yaitu Abdullah ibnu Zubair berkata, qultu li Zubair, saya bertanya kepada Zubair, yaitu ayah saya, innila asma'uka tuhaddisu anin nabiyyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, sesungguhnya saya tidak mendengar Anda menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulanun wa fulan, sebagaimana fulan dan fulan menyampaikan hadis. Qal ama inni lam ufariq, sesungguhnya saya tidak berpisah dari Nabi. Yaitu apa? Hadis saya banyak. Walakin sami'tuhu yaqul, tetapi saya mendengar Nabi bersabda, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Tayyib. Ini Imam Bukhari meriwayatkan dari salah satu gurunya yang level-level paling atas, yaitu Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik At-Toyalisi Al-Basri, Siqatun Imam Hafidh. Tayyib. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah muncul terus memang Masya Allah. Hero. Iya, hero-nya. Amirul Mukminin fil hadis Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Basri. An Jami' ibni Shaddad. Jami' ibnu Shaddad ini adalah Al-Kufi Siqah, dan beliau kunyahnya adalah Abu Sakhrah. Wah, bapak batu karang. Entah gimana ceritanya. Abu Sakhrah. Tayyib. An Amir ibni Abdullah ibni Zubair. Tayyib. Amir bin Abdullah ibnu Zubair Abdul Haris Al-Madani. Nah, Jami' bin Shaddad ini tabi'in. Amir bin Abdullah juga tabi'in. Jadi ini riwayat tabi'in anit tabi'in. Tabi'i anit tabi'i. Baik. Kemudian an abi, ayahnya, yaitu Abdullah ibnu Zubair. Ini adalah min sigharis sahabah. Qal qultu li Zubair. Berarti apa? Zubair bin Awam min kibari sahabah. Sabiqunal awwalun minal muhajirin. Termasuk juga yang 10 diberikan kabar gembira masuk surga. Baik. Dan yang dikatakan dia masuk surga dalam keadaan dia masih berjalan di bumi, keutamanya banyak sekali. Az-Zubair. Adapun kalau Abdullah ibnu Zubair ini salah satu dari Abadilah, Amirul Mukminin, Fatih dan sebagainya. Syuja'an, pemberani. Beliau Abu Khubaib julukannya. Ya, siapa itu? Abdullah bin Zubair. Kalau ayahnya Az-Zubair hawari Rasulullah SAW, yaitu sahabat setia Rasulullah, pembela Rasulullah SAW. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Tayyib. Nah, sekarang Abdullah ibnu Zubair bertanya kepada ayahnya, yaitu pembicaraan, tetapi polanya seakan-akan bertanya sebenarnya. Sesungguhnya saya tidak mendengar Anda menyampaikan hadis tuhaddisu. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan, Al-Hafidh di dalam Fathul Bari mengatakan di dalam sanad hadis ini ada beberapa faedah yang halus. Yang pertama adalah riwayat tabi'i anit tabi'i. Yang kedua riwayat sahabi anis sahabi. Dan juga riwayatul abna anil aba, riwayat anak dari ayah.
Dan ini memang masuk dalam bab-bab khusus di dalam mustalahul hadis. Tapi sekarang si anak berkata kepada ayahnya, sesungguhnya saya tidak mendengar Anda menyampaikan hadis. Tuhaddisu, kata Al-Hafidh, ini ada maf'ul bih yang tersembunyi, takdirnya an-nas, tuhaddisun nas. Saya tidak mendengar Anda menyampaikan hadis kepada orang-orang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yuhaddisu fulanun wa fulan, sebagaimana fulan dan fulan menyampaikan hadis. Tak disebut siapa namanya, tetapi kata Al-Hafidh diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis yang sama disebutkan, yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud hadisnya banyak, walaupun tidak sampai 1000, tapi banyaklah itu, walaupun tidak mencapai 1000. Nah, kenapa Anda wahai Az-Zubair, wahai ayah, Anda tidak menyampaikan hadis sebanyak Ibnu Mas'ud, apalagi sebanyak yang lain? Baik. Qal ama, kata Al-Hafidh, ama ini memnya di takhfif, tidak boleh tasdid, bukan amma tapi ama. Ini harfut tanbih, yaitu sebagai peringatan. Yang saya sebutkan berikut ini penting agar engkau tahu apa yang menjadi uzur saya, alasan saya. Inni lam ufaridhu, sesungguhnya saya tidak berpisah dengan Nabi. Kata Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, yaitu fi aghlabi ahwalih, di mayoritas dari keadaan Nabi. Bukan semua tentunya, karena jelas Az-Zubair pernah berpisah lama, bertahun-tahun dengan Nabi, dari Nabi, yaitu pada waktu hijrah ke Habasyah. Az-Zubair, beliau termasuk yang menghadiri peristiwa perangnya An-Najasyi melawan pemberontak. Beliau hadir, yaitu melihat dari dekat sungai peristiwa itu. Jadi dia lama, bertahun-tahun di Habasyah, di Ethiopia. Jelas berpisah dengan Nabi lah, macam itu. Demikian pula tatkala hijrahnya Nabi, Az-Zubair juga tidak ikut karena beliau masih di sana di Ethiopia. Jadi ada beberapa momentum yang di situ Az-Zubair tidak menyertai Nabi. Tapi kenapa Zubair mengatakan saya tidak berpisah dengan Nabi? Maksudnya mayoritas, kalau dihitung-hitung periode Makkah bertahun-tahun sejak awal dakwah Nabi saya menyertai beliau sampai diizinkan untuk hijrah, nah, barulah saya berpisah. Lalu setelah saya balik lagi jumpa Nabi di Madinah, tak pernah saya berpisah dengan beliau, kecuali ya ketika Nabi masuk rumah tentunya. Maksudnya bagaimana? Masalah hadis saya sendiri hafal banyak sekali, saya mendengar banyak sekali, karena mayoritas keadaan Nabi saya ikut. Hanya saja, yaitu apa? Yang menghalangi saya dari banyak menyampaikan hadis adalah yang berikut ini, yaitu walakin sami'tuhu yaqul, tetapi saya mendengar Nabi bersabda, man kadzaba alayya, barang siapa berdusta atas namaku. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini umum. Kita tahu man ini ismu syartin jazim. Secara usul fikihnya dia adalah yufidul umum. Baik, siapapun dia, sama saja sahabat atau bukan sahabat. Kadzaba ini juga umum. Dusta dalam masalah apa? Umum, mutlak semuanya. Maka Az-Zubair takut tentang masalah itu. Baik. Karena dusta atas nama Nabi, dosanya tidak seperti dosa orang yang berdusta atas nama sesama manusia. Karena ini terkait dengan halal haram, terkait dengan syariat, terkait dengan pemberitaan perkara gaib dan sebagainya. Makanya saya takut untuk menyampaikan banyak-banyak menyampaikan hadis. Ini adalah mimbabil ihtiyat, yaitu berhati-hati. Jelas Az-Zubair menyampaikan beberapa hadis juga, tapi sebagai kehati-hatian, tidak sebanyak yang lain. Yang lain kalau yakin ini memang saya masih hafal, maka jelas saya akan menyampaikan, kata yaitu menurut banyak sahabat. Baik. Barang siapa berdusta atas namaku, falyatabawwa. Baik. Kenapa tidak mengatakan yatabawwa tapi fal yatabawwa? Kenapa bukan dengan pola apa? Yaitu fi'il mudhari' yang majzum, jawabun li syarat. Kenapa didatangkan dengan pola bukan fi'il mudhari' lagi? Ini adalah apa? Yaitu polanya adalah amr. Fi'il mudhari' berjumpa dengan lamul amr, berarti ini polanya pola perintah, bukan pola berita. Kenapa polanya pola perintah? Karena ini isyarat sebagai tahqiq, kata Al-Kawrani di dalam syarah Sahih Bukhari, Al-Kawrani Al-Hanafi.
Beliau sejaman dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu ini sebagai tahqiq, yaitu pemastian. Barang siapa berani melakukan ini, maka hampir boleh dipastikan dia akan masuk neraka. Saking pastinya ancamannya, walaupun itu tetap terserah Allah, saking pastinya sampai-sampai itu menjadi ilzam, kewajiban. Makanya didatangkan dengan pola amr, perintah di sini. Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Nah, pola ini pola penyangatan. Bukan sekedar barang siapa berdusta atas namaku, maka dia akan menyiapkan tempat duduk di neraka. Bukan dia akan, tapi hendaknya, yaitu dia diwajibkan mempersiapkan tempat duduk di neraka. Ini peringatan, dan ini adalah yaitu sikap keras terhadap orang yang bermudah-mudah membuat berita dusta atas nama Nabi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka hendaknya yang meriwayatkan hadis secara makna atau dia agak ragu-ragu, hendaknya dia di akhir hadis mengatakan au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan Nabi, au nahwa dzalik, atau seperti itu, yaitu jangan menjazm Nabi mengucapkan ini. Baik, itu sebagai bentuk kehati-hatian agar kita tidak terkena hukum dusta atas nama Nabi. Dan kata beliau juga, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dari hadis ini tahulah kita tentang haramnya meriwayatkan hadis palsu. Kenapa? Jelasnya namanya hadis palsu itu dusta atas nama Nabi. Ini haram kata beliau, kecuali apabila didatangkan sambil dijelaskan ini palsu agar orang mendapatkan peringatan, bukan malah menjadi dalil seperti yang dilakukan oleh sebagian khotib-khotib di negara lain, atau sebagaimana ceramah dari sebagian firqah tabligh, dikasih tahu ini hadis maudhu, dia bilang walaupun maudhu ini hadis juga, itu Allah yahdi. Maudhu lah, palsu. Gimana engkau mengatakan qala Rasulullah, ini palsu. Kalau kita nggak ingatkan, engkau tidak akan mengatakan ini maudhu. Akhirnya orang tertipu nanti. Baik. Padahal Imam Nawawi mengatakan apa? Ini adalah haram menyampaikan hadis palsu, kecuali sambil menjelaskan ini adalah palsu. Baik, agar orang tidak memakai hadis tadi. Baik. Kemudian fal yatabawwa, dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, at-tabawwu itu adalah al-muqsud tawil, tinggal yang panjang, yaitu bukan sekedar masuk neraka 1 jam 2 jam, tapi tinggal yang lama. Na'udzubillah, padahal seharinya adalah 1000 tahun. 1 jam pun entah berapa puluh tahun nanti kalau dihitung-hitung tuh. Na'udzubillah. Baik, maka ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Dia akan tinggal lama, walaupun tetap kata Imam Nawawi ini tahta masyiatillah. Karena apa? Orangnya masih muslim, kecuali kalau menganggap halal perbuatan macam itu, dia kafir kata Imam Nawawi. Tapi kalau dia tahu seperti ini dosa, tapi demi menolong madhab saya, bolehlah saya membuat hadis palsu. Mengatakan apa? Inna fi akhiri ummati rajulun yusamma Muhammad bin Idris adarru ala ummati alaihim min iblis. Sesungguhnya di akhir umatku ada seorang namanya Muhammad bin Idris, lebih berbahaya terhadap umatku daripada iblis. Wah, ini jelas palsu. Terus Nabi mengatakan Abu Hanifah siraju ummati, Abu Hanifah adalah pelita umatku. Ini palsu, mereka tahu itu. Tapi demi memenangkan madhab, rela melakukan itu. Nah, ini dosa besar, tinggal di neraka lama ancamannya. Tapi tidak sampai kafir, karena dia sendiri tahu ini dosa, saya tahu, dan tidak halal. Tapi ya demi menolong madhab. Baik. Adapun yang dikatakan oleh Al-Juwainil Kabir mengatakan ini orangnya murtad dan kekal di neraka, ini keliru. Pendapatnya keliru, dibantah oleh anaknya sendiri Abdul Ma'ali. Yang benar adalah dia tinggal lama kalau Allah tidak memaafkan. Kalau Allah maafkan ya berarti apa? Tidak jadi tinggal lama. Baik. Intinya hadis ini adalah peringatan, jangan sampai di dalam penyampaian ilmu dan sebagainya kita sampai berdusta atas nama Nabi, mengatakan ini syariat Nabi, Nabi melarang, Nabi memerintahkan atau apa, tak boleh. Selama kita sendiri tak tahu betulkah hadisnya sahih, jangan-jangan tidak sahih. Dan kata Imam Nawawi di dalam hadis ini ada dalil diwajibkannya kita untuk memeriksa hadis sebelum kita menyampaikannya. Walaupun bukan memeriksa secara total, mungkin apa? Paling tak kita bersandar ke ulama yang terpandang, yaitu ini ada dalam Sahih Bukhari, insya Allah Bukhari sudah periksa, insya Allah sahih. Muslim juga, atau ini ada di dalam Sahihul Musnad punya Syekh Muqbil, insya Allah beliau sudah menjamin.
Kalau kita tidak sempat memeriksa sendiri, paling tak ada ulama yang terpandang yang diakui ilmunya tentang masalah ini yang sudah memeriksa dan mengatakan hasankah atau sahih. Thayyib. Kalau tak, berarti apa? Tak boleh sampai dia sendiri meneliti. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Okey. Iya.